Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Godly Family yang terkasih, dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25 dicatatkan bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid mengalami badai yang besar dalam perjalanan mereka di Danau Galilea. Danau Genesaret atau biasa disebut Danau Galilea adalah sebuah danau berair tawar berukuran 21 km pada sisi terpanjangnya dan 13 km pada sisi terlebarnya. Danau ini terkenal dengan badainya yang cukup hebat, yang sering datang dengan tiba-tiba. Badai yang terjadi pada saat itu tentunya salah satu yang terhebat, sehingga membuat murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Jika tidak, tentunya sebagian dari mereka yang merupakan nelayan yang berpengalaman, yang sudah terbiasa dengan danau ini, mampu mengatasi keadaan ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka pergi ke daerah di seberang danau. Ketika mereka berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Bagaimana mungkin seseorang tidur di dalam perahu yang terombang-ambing layaknya sebuah gabus di atas gelombang air yang mengamuk? Namun kenyataannya, seberapapun hebatnya badai saat itu tidak membuat Tuhan Yesus khawatir. Namun hal itu bukanlah apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Mereka berpikir bahwa mereka akan segera tenggelam dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Apakah mereka membangunkan Tuhan Yesus untuk meminta bantuan? Tidak. Mereka tidak mengharapkan Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan atau solusi. Pada kenyataannya mereka kaget setelah menyaksikan Tuhan Yesus menenangkan badai. Badai membuat mereka kehilangan fokus dan lupa bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Godly Family yang terkasih, terkadang ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, maka kita akan berfokus kepada masalah dan kehilangan fokus terhadap tuntunan Tuhan. Kita seringkali mempertanyakan mengapa badai yang hebat menyerang orang-orang baik, dan kita mulai bertanya-tanya, bagaimana caranya kita bertahan? Dan kita menjadi kesal karena Tuhan Yesus seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Kita bisa saja membuat tuduhan yang sama seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus. Apakah engkau tidak peduli jika kita tenggelam? Tentu saja Tuhan Yesus peduli, tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa mereka dapat bertahan melewati badai dan mereka akan baik-baik saja. Sikap Tuhan Yesus yang tenang bukanlah bukti kalau Tuhan Yesus tidak peduli, tetapi bukti bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas atau kuasa yang besar, bahkan kepada alam. Melalui kisah badai ini, Tuhan Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus mau mengingatkan bagaimana nilai iman yang benar, supaya mereka bisa tetap kuat melewati badai kehidupan yang terjadi. Godly Family yang terkasih, ketika Tuhan mengizinkan badai terjadi di dalam hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan tahu bahwa kita sanggup melewati semuanya. Tuhanlah yang akan memberi kekuatan agar kita mampu bertahan dan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru dan hidup kita akan tanpa tantangan, tetapi justru sebaliknya, akan ada banyak tantangan, tetapi itu semua untuk melatih otot-otot iman kita agar kita semakin kuat, sehingga kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.
Percayalah di dalam setiap badai kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ya Tuhan dengan firman yang kami renungkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk kami juga dapat melewati setiap badai yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.